Hi guys, I'm Cheve and welcome to my channel Christian Victorious. Tanam-tanam Bitcoin tak perlu dibajak. Oke. Nah, ini adalah Bitcoin ya. Time frame 1 jam ya, tapi bisa dipakai untuk time frame yang lebih gedean yaitu 4 jam. Dan juga 1 hari. Oke. Jadi prediksi Bitcoin bakal kemana bang? Kok looks-nya enak banget gitu ya. Nah, ini tadi udah aku gambar ya kan. Nih tadi gambar tadi siang, dan bagi teman-teman yang belum nonton videonya, ini ya video tadi siang aku update tadi sore ya, sekitar segitulah. Nah ini oke, sekarang udah naik dan ini patut diwaspadai. Why bang, kenapa waspada padahal kan baru naik? Nah ini A guys ya. Oke, ini A, and then kita bikin di sini adalah B. Oke, ini B-nya guys. Kemudian di sini adalah C. Ya udahlah, teman-teman tahu lah ya, A B C D-nya pasti teman-teman tahu. Oke. Dan di sini adalah D. Ya, ini bagian D-nya. Kemudian di sini yang terakhir udah tahu apa ya? Ini adalah E. Ya. Nah, secara ya ini udah A B C D E, dan kita belum bisa prediksi E-nya di mana. Apakah pas ke di sini atau ya kalau aku lihat kayaknya nggak bakal sampai ke yang 40 ribuan. Ya coba kita ukur dulu nih guys ya. Nah dari sini Bitcoin terjadinya pemantulan, kira-kira dia bakal naik 3% atau 3,5. Oke, mungkin di 37,6 atau 39,6 atau 39,7. Nah kira-kira di situ Bitcoin bakal last wave-nya. Tapi kalau misalnya sampai 40 artinya jackpot ya. Sekali lagi ya, jackpot ya. Ini staker banget nih karena kita nggak tahu nih yang mana orang udah mulai mau jual. Apakah di sini reject lagi? Ya bisa jadi ada skenario reject di sini ya. Jadi nggak sampai ke E, bisa jadi dia ke sini kemudian dia mengalami yang namanya double top ya. Double top endingnya gimana bang? Ya pasti terjun ya. Correction bukan terjun sebenarnya. Nah, dia mau nggak mau pasti bakal terjun ke sini karena di sini adalah neckline-nya ya, ini supportnya. Ya dia bakal terjun ke sini. Nah, ini jika dia tidak berhasil menembus area D ini ya. Ini kan ada support nih di area D. Tapi kalau misalnya dia tembus ya berarti dia 1 2 3 4 5 berarti valid ya Elliott wave-nya. Nah, jadi satu lagi ya teman-teman ya, ketika udah membentuk ABCDE teman-teman pasti tahu endingnya apa ya, pasti ya correction ABC. Nah ini Elliott correction ABC ya, ini A and then kita gambar B, bisa jadi di sini and then C ya. Nah bisa jadi kayak gitu ya. Jadi minimal rata-rata bentukannya itu adalah HNS atau head and shoulders. Jadi makanya C-nya bisa koreksi yang agak sedikit dalam. Nah ini mappingnya aja nggak jelas, belum tahu kita di mana. Kita bakal hitung ketika kita udah tahu A-nya berapa. Nah misalnya udah ada bentukannya kayak gini misalnya ya. Nah misalnya naiklah sampai sini nih guys ya. Naik nih sampai sini. Salah, bukan pakai ini. Nah misalnya udah naik ya, barulah kita gambar ya. Misalnya sampai sini, kemudian sampai sini. Nah, ketika A-nya udah di sini baru kita bisa gambar atau kita bisa hitung kira-kira B-nya di berapa ya. Nah, kalau misalnya sampai B aja ya, sampai B di situ aja itu belum bisa kita hitung untuk kalau misalnya belum ada A-nya kita belum bisa ngitung B sama C-nya gitu. Jadi kira-kira minimal udah correction, kita tahu titik E-nya di mana dan correction ABC bakal terjadi ya. Bisa jadi nggak bang, nggak valid ABC-nya atau lanjut terbang lagi? Harusnya nggak bisa. Kenapa? Ya, kalau misalnya dia udah jenuh dia nggak bakal lagi naik. Tapi ada kemungkinan ketika dia malah membentuk yang kayak gini polanya. Bentar ya, kita hapus dulu feed-nya, ghost feed-nya kita hapus ya. Nah ketika dia membentuk kayak gini, tiba-tiba membentuk ya, ini kan udah bentuk higher low ya, yang harusnya correction ABC. Nah di sini dia malah nggak naik ya, dia malah membentuk yang namanya accumulation phase atau fase akumulasi ya, yang mana fase akumulasinya bakal bentukannya kayak gini, dia sideways di sini ya, kemudian baru lanjut naik. Bisa nggak? Bisa ya, ini bisa aja terjadi gitu. Jadi kita lihat aja apakah ABC-nya valid. Kalau misalnya nggak valid berarti dia bakal bentuk accumulation phase lagi ya. Mungkin polanya ya kurang lebih mungkin nanti bentukannya ya gini ya, paling nggak kalau misalnya mau terbang ya polanya ya kayak gini ya kan, falling wedge ya. Misalnya bisa jadi falling wedge baru lanjut naik, itu bisa
ya. Nah, karena aku sering ketemu pola yang kayak gini yang nggak jadi ABC correction. Kenapa nggak jadi ABC correction? Karena power buy-nya tuh di area itu tuh masih sangat kuat gitu. Oke. Nah, jadi aku prediksi bakal bisa kita tarik bar lagi teman-teman ya. Ini hari ini tanggal berapa guys? Ya bisa aku tarik bar sampai sini misalnya ya, sampai C-nya. Kalau C-nya misalnya di sini deh ya. Berarti kita masih punya sekitar 2 hari lagi nih. Nah, jadi aku bisa prediksi ini bakal kita dapat 48 bar di time frame 1 jam. Mungkin sekitar 2 hari lagi baru ketahuan apakah valid ABC-nya ya atau nggak valid. Tapi kalau valid dia bakal terkonfirmasi di 2 hari berikutnya. Ini jadi hari apa nih guys? Ini hari Rabu, Selasa ya. Kamis ya, bisa jadi Jumat atau Sabtu ya. Nah, jadi ini harus berhati-hati, oke? Tanda kutip ya, hati-hati ya, karena udah mau di last wave. Biasanya di last wave itu dalam ya. Jadi bagi teman-teman yang mau risk taker, ini kita di D. Salah. Ini D-nya guys, kan dari tadi salah kan? Nah, kayak gini guys. Nah, ya. Sorry. Nah, pantes ya. Kok A-nya di situ gitu kan? Nah, B-nya dari sini. Oke. A B C D E. Oke. Sorry. Nah, pantas kayak ada yang bingung kok kayak gitu Bang gambarnya. Oke. Sorry ya. Nah, ini udah diperbaiki ya. Nah, kita sekarang di titik D ya. Minimal ke E. Kalau misalnya polanya valid. Kalau nggak valid, ya dia nggak sampai E, dia balik ke titik area C ini lagi, kemudian membentuk double top terus turun. Nah, endingnya dari video ini kita harus jaga-jaga karena bakal turun gitu. Ya Bang, tapi kalau misalnya dilihat dari time frame daily-nya itu baru mau naik. Ingat ya, daily itu nggak menjamin. Kayak gini nih ya, baru mau naik tiba-tiba langsung dalam. Ini baru mau naik dalam. Ini naik yang udah lumayan lah ya. Bukan baru mau naik kita bilang ini udah lumayan dalam. Nah, karena bearish trend ya, kita harus follow the trend. Ya, trend bilang bearish ikut gitu kan. Jadi kita analisa bullishnya ini untuk apa? Biar kita tahu kapan next bearish itu kapan terjadinya. Oke. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang udah lihat wah ini bakal bullish, ini bakal bearish ya, kalian minimal harus tahu pola pergerakannya tuh kira-kira tuh kayak gini loh gitu. Oke. Nah, kira-kira gitu aja ya video pada kesempatan kali ini, nggak panjang-panjang. Jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.